Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah, NIM 5080012525, kelas MHUA. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan manajemen haji dan umrah di Indonesia. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Ilham Hamid, SAG, MPDI, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar manajemen haji dan umroh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan manajemen haji dan umroh di Indonesia. Manajemen haji dan umroh di Indonesia mengalami perkembangan panjang yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Sebagai negara dengan jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia terus menyesuaikan sistem pengelolaan agar pelayanan semakin teratur, aman, dan sesuai syariat. Dan adapun awal mula perkembangan manajemen haji dan umrah di Indonesia itu mulai pada masa sebelum kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan, perjalanan haji dilakukan menggunakan kapal layar dan kapal uap dengan waktu tempuh berbulan-bulan dan tingkat risiko yang tinggi. Tidak ada lembaga yang resmi yang mengatur keberangkatan. Jemaah lebih banyak mengandalkan syekh haji atau agen lokal, dan semenjak itu pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan ordonansi haji pada tahun 1922 sampai 1927 untuk mengatur registrasi, kesehatan, dan pelayanan jamaah, meski tujuan utamanya adalah administrasi kolonial. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai mengambil peran dalam penyelenggaraan haji dengan membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH pada tahun 1946. Pengaturan administrasi, paspor, dan pembinaan mulai diperbaiki meski transportasi masih menggunakan kapal laut hingga awal tahun 1970-an. Pada masa inilah dasar-dasar manajemen haji mulai dibangun secara nasional. Dan pada periode 1970 sampai tahun 2000 menjadi era modernisasi besar dalam manajemen haji. Sejak 1979, seluruh jamaah diberangkatkan menggunakan pesawat sehingga perjalanan lebih cepat dan aman. Pemerintah membentuk Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, menetapkan sistem kuota haji, dan mengembangkan KBIH untuk pembimbingan manasik. Regulasi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan haji secara profesional. Dan memasuki era reformasi tahun 2000 sampai tahun 2010, tantangan semakin meningkat seiring bertambahnya jamaah dan berkembangnya layanan umroh. Pemerintah melakukan perbaikan dalam pengadaan akomodasi, transportasi, serta menerapkan pendaftaran haji sepanjang tahun. Sistem data mulai digunakan secara serius untuk mengatur kota dan masa tunggu yang semakin panjang. Sejak 2010 hingga kini, manajemen haji dan umroh memasuki era digital. Pemerintah memperkenalkan sistem Siskohat, memperkuat pengawasan travel umroh, dan meningkatkan kualitas manasik serta pelayanan di embarkasi. Dan kehadiran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 semakin mempertegas pengelolaan keuangan dan perlindungan jamaah. Transformasi digital juga diterapkan melalui aplikasi haji dan integrasi layanan dengan sistem Arab Saudi, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan manajemen haji paling terorganisir di dunia. Dan itulah tadi yang sempat saya jelaskan mengenai sejarah perkembangan manajemen haji dan umrah di Indonesia. Baik, adapun alasan saya memilih tema sejarah perkembangan manajemen haji dan umrah di Indonesia karena menurut saya tema ini sangat menarik untuk dibahas, karena berhubung kita adalah salah satu negara dengan jumlah jamaah haji terbanyak di dunia, maka kita harus tahu dari mana awal mula perkembangan sistem manajemen haji dan umrah di Indonesia, dan mengapa manajemen haji dan umrah penting bagi profesi saya di masa depan. Karena saya ingin mengintegrasikan atau menyatukan antara ilmu umum dan ilmu agama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.